Mulailah untuk mengurai benang yang kusut, kamu masukkan benang ke lubang jarum secara perlahan, kemudian, kamu jahit kembali kain yang sobek agar bisa kamu kenakan kembali, dan kamu pakai sebagai aksesoris yang menemanimu seharian. Mulailah menyadari segala bentuk trauma batin yang ada dalam benakmu, mungkin, kamu mengingat siapa saja orang-orang yang mencederai sisi hatimu, maafkanlah mereka, dan maafkanlah dirimu sendiri yang telah mengizinkan diri untuk mendapatkan luka melalui koneksi yang kamu bangun sendiri. Lepaskanlah rasa dendam yang ada dalam dirimu, karena hal itu akan terus menghalangi penyembuhan pada hatimu yang terluka. Hapuslah memori rasa sakit yang terjadi padamu di kehidupan sebelumnya. Mungkin, segala bentuk peristiwa yang menyakitkan tidak dapat kamu hapus dalam memori pikiranmu. Namun, kamu memiliki kehendak untuk menghapus luka, menyembuhkan hati yang pernah tersayat. Berdamailah dan rangkulah ego yang ada dalam dirimu, sadarilah jika kamu juga ikut serta dalam membuat luka di dalam batinmu. Karena tanpa seijinmu, luka-luka yang menyakitkan tidak akan pernah terjadi. Tanpa kamu sadari, mungkin, intuisimu sudah memberi nasihat untukmu, hanya saja, kamu mengabaikannya. Sebelum kamu menjalin ikatan asmara dengan seseorang, hatimu yang paling dalam sudah memberimu peringatan. Kamu pun sebenarnya sudah mengerti jika orang yang kamu jadikan pasanganmu akan menyakitimu di kemudian hari. Namun, kamu lebih mendengarkan kata ego di dalam dirimu. Kamu menganggap jika kamu mampu merubahnya, kamu akan berusaha merubah sikap pasanganmu yang sebenarnya sudah kamu ketahui akan membuat sakit ke depannya, dan pada kenyataannya, apa yang dikatakan oleh firasatmu pun terjadi betulan, kamu tersakiti oleh orang yang kamu jadikan tumpuan. Artinya, luka batin yang ada pada dirimu adalah luka yang kamu pun ikut serta dalam membentuknya, maka dari itu, memaafkan diri dan orang lain adalah sebagai langkah awal untuk mengobati trauma batinmu. Peristiwa dan kejadian di atas adalah hal yang sebenarnya sudah kamu alami bukan hanya sekali dua kali, tapi, itu sudah kamu alami berkali-kali. Setiap kamu melakukan apapun, intuisimu menuntunmu pada sesuatu yang baik untukmu, Sang Ilahi melindungimu melalui energi intuisi yang ada dalam dirimu. Sebagai contoh, ketika kamu hendak membeli sesuatu, sebenarnya intuisimu mengatakan untuk tidak membelinya, biasanya, kamu juga merasakan keraguan ketika hal itu terjadi. Rasa ragu tersebut adalah pesan ilahi untuk mempertimbangkan terlebih dulu sebelum kamu membeli sesuatu. Namun, kamu tidak mempedulikannya, kamu mengambil keputusan terlalu terburu-buru untuk membelinya, dan pada akhirnya, kamu pun merasakan penyesalan ketika sesuatu itu sudah kamu miliki. Bukankah kamu sering mengalami hal demikian? Seni mendengarkan kata hati atau intuisi ini memang tidak mudah, ini perlu latihan khusus agar dapat mendengar dengan jernih akan suatu pesan ilahi melalui energi intuisi. Sebenarnya, energi intuisimu begitu besar, hanya saja, seringkali tertutup oleh ego yang menjadi hijab dan kelir, sehingga, kamu seringkali terjebak dalam mengambil keputusan, dan tidak jarang, kamu menyesal setelah membuat keputusan dalam hal apapun. Cobalah untuk mulai mengamati dan membedakan mana kata hati dan mana kehendak ego yang biasanya menjebak dirimu sendiri pada hal yang tidak sesuai harapanmu. Mulailah untuk tidak mengambil keputusan secara terburu-buru, beri jeda untuk mempertimbangkan terlebih dulu, dan pahami akan resiko dari sebuah keputusan yang kamu ambil. Untuk meraih apa yang kamu inginkan, mendapatkan sesuatu yang kamu harapkan, atau mencapai apapun yang kamu cita-citakan memang harus secara bertahap untuk memperbaiki segala sesuatu yang menjadi bagian dari dirimu. Pertama, mungkin kamu harus memperhatikan apa yang kamu masukkan ke dalam perut, karena apa yang kamu makan sudah pasti mempengaruhi fisik, mental dan emosionalmu. Kemudian, kamu juga perlu untuk menyembuhkan luka batin yang seringkali menjadikan fokusmu tergoyah oleh rasa nyaman. Pahamilah jika rasa nyaman bersumber dari dalam diri, kamu bisa menciptakan rasa nyaman tanpa faktor eksternal. Langkah ini bisa kamu mulai dari menyembuhkan segala trauma batinmu. Karena selama trauma batinmu belum kamu sembuhkan, kamu masih memiliki potensi terjebak dalam rasa nyaman dari orang lain, yang biasanya justru memanfaatkan dan memanipulasi dirimu. Jika saja kamu mulai memperbaiki diri secara bertahap akan seluruh lapisan tubuhmu, kamu bisa memulai untuk menentukan tujuan, dan kamu pun akan mampu untuk benar-benar fokus pada tujuanmu. Mulailah untuk memperbaiki diri dari segi fisik, mental, emosional dan spiritualmu, karena hal tersebut akan mempengaruhimu dalam melangkah meraih apa yang kamu inginkan. Lalu, bagaimanakah kondisi Leo di hari Selasa, bulan Desember, tahun 2024 ini? Di video kali ini, admin akan memberikan prediksi ramalan zodiak Leo perihal cinta, karir, keuangan, peruntungan dan kesehatan pada hari ini.
Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Admin membaca prediksi ramalan zodiak Leo pada hari Senin, tanggal 23 Desember tahun 2024. Disclaimer, jangan jadikan prediksi ini sebagai acuan yang pasti dalam menjalani kehidupan, karena ini hanya sebatas prediksi yang bisa terjadi atau tidak terjadi sama sekali, semua tergantung kesadaranmu. Sebelum lanjut videonya, bagi teman-teman yang baru menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan prediksi terbaru dari channel kami. Berikut ulasan selengkapnya, simak video ini sampai selesai. 1. Cinta. Menjalani hidup penuh tekanan memang membuatmu selalu merasakan kecemasan, bahkan, hal itu menjadikanmu didatangi masalah yang seolah tidak ada ujungnya. Satu masalah terselesaikan, namun, muncullah masalah baru yang jauh lebih berat. Hal ini membuatmu ingin rasanya menyerah, namun, dalam benakmu berkata jika kamu masih kuat dan akan mengatasi semuanya. Mungkin, kondisimu saat ini masih berjalan di tempat hanya mengandalkan kesabaran sebagai kekuatan untuk menerima semua keadaan. Kamu masih banyak pertimbangan untuk memutuskan sesuatu, karena kamu pun memahami segala resiko dan akibat atas keputusanmu. Admin menyarankan agar kamu mulai mendengarkan kata hatimu, karena kata hatimu adalah sebuah ungkapan yang tidak pernah berbohong. Bagi sebagian Leo yang masih pacaran, balasan chat yang singkat mungkin membuatmu sedikit jengkel dan kesal, seolah-olah kekasihmu tidak mengerti akan apa yang kamu inginkan. Padahal, kamu hanya ingin dimengerti, ingin perhatikan dan ingin rasanya mendapatkan kasih sayang. Namun, kekasihmu yang kamu harapkan sebagai penawar rasa haus akan kasih sayang justru bersikap acuh, seolah kekasihmu sudah bosan dengan hubungan ini, jauh berbeda ketika awal-awal menjalin ikatan cinta. Bagi sebagian Leo single, mungkin kamu harus membuat keputusan tegas akan kisah asmaramu kali ini. Tanpa keputusan tegas dari dalam dirimu, ini akan membuatmu kebingungan terus-menerus. Cobalah untuk menentukan tujuanmu yang sebenarnya, ikutilah petunjuk ilahi melalui energi intuisimu. 2. Karir. Beban batin yang kamu miliki memang sedikit membuatmu merasa sedikit kurang semangat dalam melakukan rutinitas pekerjaanmu. Namun, kamu tetap berpura-pura bahagia di tempat kerja, sesekali kamu melucu demi menutupi rasa sakit dalam batinmu. Bagi rekan kerjamu, kamu adalah orang yang menyenangkan, tapi, mereka tidak tahu jika saat ini kamu sedang merasakan begitu sakitnya batin yang terluka. Kondisi karirmu saat ini dalam keadaan baik-baik saja, mungkin, rasa jenuh yang kamu alami karena kamu memang sedang menimbun luka batin dalam dadamu. Bagi sebagian Leo yang memiliki usaha atau bisnis, kali ini, kamu akan bertemu dengan teman lama untuk membahas usaha baru yang kemungkinan besar akan kamu jalankan. Namun, kamu belum memiliki keyakinan akan usaha baru tersebut. Mungkin, pertemuan kali ini hanya sebatas untuk saling tukar pengalaman dalam hal usaha atau bisnis. Bagi sebagian Leo yang belum mendapatkan pekerjaan, kamu adalah sosok yang memiliki daya kreativitas tinggi. Imajinasimu adalah imajinasi yang biasanya tidak terbayangkan oleh orang lain. Jika saja kamu mampu menciptakan imajinasimu ke dalam bentuk fisik, mungkin hal tersebut justru akan mendapatkan uang. Cobalah untuk mulai bergerak, sabar memang penting, tapi, kesabaran tanpa melakukan apa-apa adalah perbuatan sia-sia. 3. Keuangan. Atap yang bocor tidak diatasi hanya dengan mengepel lantai, karena ketika hujan turun pun atap yang bocor akan terus membasahi lantai kembali. Artinya, kamu perlu memperbaiki atapnya agar tidak bocor dan kamu pun berhenti mengepel lantai karena atap yang bocor. Untuk memperbaiki segala sesuatu yang mungkin menjadi masalah, kamu perlu mengetahui sumbernya terlebih dahulu, lalu kemudian kamu mulai memperbaikinya. Termasuk dalam hal keuangan, sikapmu yang royal tanpa memperhitungkan resiko pasti ada sebuah penyebab. Ini masih masuk dalam luka batin yang belum kamu sembuhkan, rasa ingin dihargai dan diakui, biasanya menjadi pemicu akan sikapmu yang royal pada orang yang memberimu kenyamanan. Agar mudah dipahami, sebagai contoh, ketika kamu memberikan segala hal pada kekasihmu, kamu menaruh harapan agar kekasihmu menghargai dan mengakui jika dirimu adalah yang terbaik. Selama kamu ingin dihargai dan diakui oleh orang lain, kamu terjebak pada sikap royal yang tidak didasari kesadaran, tapi, royalmu ditunggangi harapan karena butuh validasi dan pengakuan. Secara energi, kondisi finansialmu saat ini dalam keadaan baik-baik saja, bahkan, kamu pun dapat memberikan sesuatu pada saudaramu. Namun, tidak dipungkiri, ada Leo yang memang sedang mengalami begitu rumit dan sulitnya dalam hal finansial. Kamu adalah sosok zodiak yang dianugerahi rejeki mengalir,
Tidak heran, kamu memang selalu optimis dalam hal finansial, kamu akan berpikir jika uang akan kamu dapatkan kembali. Ini memang selaras dengan kenyataan yang seringkali kamu alami, meskipun uangmu habis, entah bagaimana caranya, uang akan mudah kamu dapatkan kembali. Hanya saja, kamu tidak memiliki wadah rejeki yang besar, wadah rejekimu perlu kamu perbaiki. Sebesar apapun air yang mengalir akan terbuang sia-sia jika ember yang menampung berukuran kecil atau pecah, sama halnya kamu dalam hal keuangan, kamu adalah sosok yang pandai mendapatkan uang, tapi, kamu memiliki kelemahan dalam manajemen finansial, kamu masih saja boros dan tidak mempertimbangkan dalam membelanjakan uangmu. 4. Peruntungan. Keberuntungan bukanlah suatu kebetulan, apa yang kamu anggap sebuah keberuntungan bukanlah sesuatu yang serta-merta tiba-tiba terjadi tanpa sebab atau alasan yang jelas. Bisa jadi, itu adalah hasil dari apa yang kamu lakukan di kehidupan sebelumnya. Sebenarnya, alam semesta ini memiliki hukum-hukum yang pasti, sistematik dan dapat diperhitungkan. Jika kamu memahami secara utuh, kamu akan dapat menarik keberuntungan ke dalam hidupmu. Dan di hari ini, kamu akan mendapatkan traktiran makan dari seorang teman yang kamu temui beberapa hari lalu. Selain itu, mungkin kamu akan mendapat pencerahan atas kesulitan yang kamu rasakan saat ini, akan ada seseorang yang membantumu untuk lepas dari masalahmu. Rejeki besar adalah hal yang sangat mungkin kamu dapatkan, karena jika melihat usahamu di masa lalu memang benar-benar berusaha dengan kesungguhan, tidak heran jika akan mendapatkan balasan yang setimpal di hari ini. Apa yang kamu pikir sulit dan tidak mungkin kamu lewati, di hari ini akan ada pemakluman dari orang yang bersangkutan, percayalah, akan ada jalan terbaik untukmu. 5. Kesehatan. Seperti yang admin katakan di video sebelumnya, badanmu sedikit kurus dan kamu masih memikirkan banyak hal, cobalah untuk tidak terlalu memikirkannya, jalani saja dengan mengikuti alur semesta, berserah diri dan jangan putus asa, maka semuanya akan baik-baik saja dan akan dipermudah segala urusanmu, jangan menyerah dengan keadaan yang tidak tentu arah ini, teruslah berjuang semampumu. Pembacaan ini berdasarkan energi zodiak Leo secara keseluruhan atau umum, mungkin tidak resonet bagi sebagian Leo, namun, mungkin resonet bagi sebagian Leo lainnya. Karena ada banyak energi yang sangat mempengaruhi ketika seseorang dilahirkan, dari tanggal lahir, bulan, tahun hingga cuaca, mohon untuk dimaklumi atas keterbatasan kami, karena akan sangat panjang jika dibahas semuanya. Demikian sedikit ulasan hasil pembacaan energi Leo hari ini, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024, semoga video ini bermanfaat, jadikanlah sebagai doa dan motivasi agar semakin menambah semangat dalam meraih apa yang diinginkan. Mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan segera terwujud dalam waktu dekat, amin. Terima kasih.